Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afrizal El Adim, LCMA, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, pertama-tama di sini saya Iliatul Alia Mufida, mahasiswa PAI semester 5, akan melakukan praktek mengajar dengan materi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mensyukuri nikmat Allah. Nah, teman-teman, asing nggak dengan kata bersyukur? Pasti enggak kan? Nah, karena kata bersyukur itu sudah sering atau relevan kita dengar setiap harinya. Nah, oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan bersyukur. Di sini ada empat sub pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ialah definisi bersyukur. Yang kedua ialah implementasi rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah manfaat bersyukur, dan yang keempat hadis dan ayat yang berkaitan tentang bersyukur. Oke, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni tentang definisi bersyukur. Sebelumnya, teman-teman, apa sih makna syukur itu? Nah, pasti syukur itu sudah sangat sering ya kita dengarkan dan kita pahami apa itu maknanya. Nah, tapi teman-teman bisa memahami nggak apa itu makna syukur yang sebenarnya? Nah, menurut sumber yang saya baca di sini, secara bahasa syukur itu adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Nah, syukur adalah kebalikan dari kata kufur. Nah, hakikat syukur sendiri adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kekufuran adalah menyembunyikan nikmat. Nah, menampakkan nikmat di sini antara lain berarti menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya. Nah, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberiannya dengan lisan. Sedangkan kalau kufur nikmat itu menyembunyikan nikmat dan merasa kurang dengan nikmat tersebut. Nah, kata syukur juga dikutip oleh Ida Fitria Soibah dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia. Nah, berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syukaro yang artinya berterima kasih. Nah, bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukron yang artinya rasa terima kasih. Nah, menurut sebagian ulama juga, syukur berasal dari kata syukaro yang artinya membuka atau menampakkan. Nah, jadi hakikat syukur adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada hambanya, baik dengan cara menyebutkan nikmat tersebut atau dengan cara mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif, emosi, dan juga perilaku. Nah, kebersyukuran sebagai konstruksi positif ditunjukkan dengan mengakui adanya kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterimanya dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Nah, jadi bisa dipahami ya syukur itu apa? Karena
kita mengucap kata syukur itu belum tentu hati kita juga mengucap gitu. Jadi syukur itu juga dengan hati, juga dengan lisan. Nah, hal itu akan kita bahas ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, berarti dapat disimpulkan ya pengertian syukur itu tadi seperti apa. Jadi kesimpulannya itu seperti apa? Nah, kesimpulannya syukur berarti menghadirkan ingatan limpahan nikmat yang Allah berikan dengan mengingat-ingat kenikmatan tersebut dan menampakkannya, baik dengan cara menyebut atau dengan mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, next. Yang materi pembahasan kedua yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah implementasi rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perwujudan rasa syukur. Nah, seorang tokoh Al-Fauzan mengatakan bahwa orang yang bersyukur menggunakan lidah, hati, dan anggota badannya untuk mencintai Allah, tunduk padanya dan menggunakan nikmat-nikmatnya di jalan yang diridhoinya. Nah, adapun ciri dari ketiga hal tersebut antara lain, nah di sini ada 3 ciri ya teman-teman, ada tiga rincian implementasi rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, yang pertama ialah syukur bil qalbi, yakni bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati ini merupakan bentuk pengakuan dengan hati bahwa semua nikmat datang, yakni nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kebaikan dan karunia sang pemberi nikmat pada hambanya. Nah, syukur sendiri itu juga dilakukan dengan hati. Jika dilakukan dengan hati, maka akan membuat seseorang merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, sehingga ia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi rasa syukur, zat pemberi nikmat tersebut. Nah, jadi dapat dipahami ya di sini maksud dari syukur bil qalbi itu gimana, yakni bersyukur dengan hati. Maksudnya hati kita itu merasa syukur, yakni dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut, ikhlas menerima segala yang diberikan oleh Allah, yakni qanaah, menerima apa adanya. Jadi segala nikmat, segala bentuk yang Allah berikan kepada hambanya itu patut kita syukuri karena hal tersebut termasuk nikmat gitu. Dan semuanya juga sudah semuanya juga sudah Allah gariskan kepada hambanya gitu. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah gitu. Jika kita mempunyai musibah atau apa gitu terus kita suudzon, itu tidak boleh ya, karena semua itu pasti ada hikmahnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yakni syukur bil lisan. Syukur bil lisan yakni adalah bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan lisan. Nah, maksudnya di sini adalah bersyukur dengan lisan yakni menyanjung dan memuji Allah atas nikmatnya dengan penuh kecintaan, serta menyebut-nyebut nikmat itu sebagai pengakuan atas karunia-Nya dan kebutuhan terhadapnya. Nah, bukan karena riak, pamer, atau sombong. Mengucapkan nikmat Allah merupakan salah satu sendi syukur. Nah, seorang hamba yang mengucapkan rasa syukur, maka ia akan teringat kepada pemberiannya dan mengakui kelemahan dirinya. Nah, bisa dipahami ya di sini berarti syukur dengan lisan itu juga penting, karena syukur dengan lisan itu bisa membuat kita ingat akan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi bukan hanya bersyukur dalam hati saja, tetapi juga dalam lisan. Jadi hatinya bersyukur, lisannya pun juga mengucapkan syukur. Dengan kalimat apa? Nah, ini dengan kalimat yang seperti hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu bentuk kalimat sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
Nah, jadi keduanya ini juga harus seimbang antara syukur dengan hati dan juga syukur dengan lisan. Kalau misalnya syukur dengan lisan saja tapi hatinya tidak syukur, itu sama saja, tidak bisa seperti itu. Nah, sebaliknya juga, syukur dengan hati tapi lisannya tidak mengucapkan syukur, itu juga kurang tepat. Nah, selanjutnya yakni bersyukur dengan anggota tubuh. Maksudnya bersyukur dengan anggota tubuh itu seperti apa? Nah, artinya anggota tubuh digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, karena masing-masing anggota tubuh itu memiliki kewajiban untuk beribadah. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah sujud syukur, yaitu dengan cara sujud di hadapan Allah dengan meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia di atas tanah. Maksudnya itu apa? Yakni sholat, seperti itu. Lalu dalam keadaan tersebut diiringi dengan berbagai macam zikir seperti bersyukur, bertasbih, berdoa, mohon ampunan, dan lain-lain sebagainya. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Nah, berarti maksud dari bersyukur dengan anggota tubuh itu ialah implementasi rasa syukur kita itu diwujudkan dengan ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah mardhah maupun ghairul mardhah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, dan ibadah sunnah seperti infak, sedekah, tolong menolong, itu kan juga termasuk ibadah ya teman-teman. Jadi wujud rasa syukur itu banyak sekali ya. Kita mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah bentuk rasa syukur ya kepada nikmat Allah. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah ya syukur itu kita ucapkan, tapi biasanya banyak orang yang disuruh bersyukur itu susah gitu. Jadi orang yang merasa nikmat atau rezeki yang Allah berikan itu merasa kurang. Nah, itu namanya kufur nikmat. Nah, seorang mukmin yang baik itu hendaknya bisa bersyukur, yakni mensyukuri nikmat Allah, karena semua rezeki itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Jadi apapun yang digariskan oleh Allah itu patut kita syukuri. Nah, bisa dipahami ya di sini makna dari syukur dan implementasi syukur itu seperti apa. Oke, next, selanjutnya materi yang akan kita bahas yakni adalah manfaat bersyukur. Nah, apa sih manfaat bersyukur itu? Tentu banyak sekali kan manfaat bersyukur itu. Nah, di sini menurut sumber yang saya baca, manfaat bersyukur itu kembali pada orang yang bisa bersyukur. Nah, kebaikan yang ada kembali pada mereka yang mampu bersyukur, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 40. Said Qutb yang dikutip oleh Ahmad Yani menyatakan empat manfaat bersyukur, yakni yang pertama menyucikan jiwa, yang kedua mendorong jiwa untuk beramal soleh, yang ketiga menjadikan orang lain ridho, dan yang keempat memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Nah, di sini manfaat syukur yang pertama yakni menyucikan jiwa. Maksud dari menyucikan jiwa itu gimana sih? Ada yang tahu teman-teman menyucikan jiwa itu maksudnya gimana? Nah, menyucikan jiwa di sini itu maksudnya bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa. Nah, sebab menjadikan orang tersebut dekat dan terhindar dari sifat buruk, sifat tercela, akhlak tamimah, seperti sombong atas apa yang diperolehnya, takabur, riya, iri hati, dengki, ujub, ananiyah, dan lain sebagainya. Nah, jika kita rajin bersyukur, jika kita senantiasa bersyukur, maka bisa membuat jiwa kita lebih bersih lah istilahnya. Jiwa kita lebih bersih, hati kita lebih tentram, hidup kita lebih damai. Nah, begitu ya. Jadi penting sekali ya bersyukur itu.
selain bisa bermanfaat untuk orang lain, juga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya kan? Seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, manfaat bersyukur itu yakni menjadikan orang lain ridho. Nah, maksud dari menjadikan orang lain ridho itu seperti apa sih? Nah, maksud dari menjadikan orang lain ridho itu, dengan bersyukur, apa yang diperolehnya akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain ridho kepadanya. Nah, karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri, tapi juga dinikmati oleh orang lain, sehingga hubungan dengan orang lain pun akan menjadi baik. Seperti halnya rezeki yang kita peroleh itu pasti ada bagian dari rezeki kita tersebut ada hak milik orang lain. Nah, makanya Islam itu mengajarkan untuk berzakat. Maksud berzakat itu apa? Karena zakat itu mensucikan harta, mensucikan jiwa. Makanya bersyukur itu juga bersyukur itu juga berkaitan dengan rukun Islam, yakni bersyukur itu juga berkaitan dengan zakat. Nah, seperti itu ya. Jadi mampu menjadikan orang lain ridho, karena bisa membangun hubungan sosial itu juga semakin baik, karena bisa saling tolong-menolong terhadap sesama dan saling memberi terhadap sesama. Itu implementasi rasa syukur itu ya teman-teman, yang sudah kita bahas tadi. Dan yang ketiga, mendorong jiwa untuk beramal soleh. Nah, maksud mendorong jiwa untuk beramal soleh di sini yakni bersyukur yang harus ditunjukkan dengan amal soleh membuat seseorang selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagai kebaikan. Semakin banyak kenikmatan yang diperoleh, semakin banyak pula amal soleh yang dilakukan. Nah, jadi jika orang tersebut rajin bersyukur, maka jiwanya tersebut akan terdorong untuk melakukan amal soleh, akan terdorong untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini implementasi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi penting sekali ya syukur itu. Syukur itu juga bisa berkaitan atau bisa istilahnya, syukur itu juga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Jadi bukan hanya kita saja ya yang bisa memperoleh manfaat dari rasa syukur gitu. Yang manfaat selanjutnya yakni memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Nah, hal ini sudah jelas ya, maksud dari memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial itu seperti apa. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat penting. Hanya orang yang bersyukur saja yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial, karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya. Ya, sama halnya dengan manfaat yang sudah saya sebutkan tadi. Karena rasa syukur itu bisa memperlancar interaksi sosial kita. Jadi orang di sekeliling kita juga merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dari jiwa yang rajin bersyukur tersebut gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dapat dipahami ya tadi materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, materi selanjutnya yakni yang keempat, yakni materi terakhir kita. Nah, setelah membahas pengertian bersyukur, implementasi rasa syukur, dan juga manfaat bersyukur, yang materi pembahasan terakhir ini adalah pokok inti dari pembahasan kita, yakni tentang hadis dan ayat yang berkaitan tentang bersyukur. Nah, sebenarnya banyak sekali ya referensi atau sumber-sumber yang didapatkan pada Al-Quran dan hadis
tentang hadis atau ayat yang berkaitan dengan rasa syukur tersebut. Tetapi di sini saya hanya menyebutkan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang membahas tentang rasa syukur yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Langsung saja, yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran tentang bersyukur. Berikut ini ayatnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Al-ayah, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita itu harus bersyukur dan jangan mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah itu maksudnya adalah kufur nikmat. Di sini Allah itu berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Wah, nah, jadi seorang hamba jika ingin jiwanya tenang, tentram, dan selalu ingat pada Allah, maka rajin-rajinlah untuk bersyukur. Karena sudah jelas ya di sini bahwa firman Allah bahwa jika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun juga akan senantiasa mengingat kita, gitu kan konsepnya. Jadi penting sekali ya di sini syukur itu. Dan juga washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dan melarang kita untuk kufur nikmat, yakni mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ayat tersebut mudah ya dipahami maknanya, mudah dipahami tafsirannya. Baik, surah yang selanjutnya yakni surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang mampu bersyukur, maka seluruh hal yang ada dalam kehidupannya akan terasa cukup dan tentram. Hal ini berbeda dengan orang yang kufur. Orang yang kufur nikmat akan selalu merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan dan gelisah. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang kufur nikmat itu akan senantiasa merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa iri dengan nikmat orang lain. Itu yang lebih bahaya. Jadi sangat penting sekali bersyukur itu. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Oh iya, sama saya pernah mendengar kata Habib Ja'far, boleh jadi hidupmu sekarang ini adalah kehidupan yang didambakan oleh orang lain. Jadi bisa jadi hidup kita itu biasa saja menurut kita, tetapi menurut orang lain sebaliknya. Menurut orang lain hidup kita itu sangat diimpikan orang lain tersebut. Makanya kalau kata orang Jawa itu urip itu sawang sinawang. Jadi kita itu kalau tidak bisa bersyukur, kalau menuruti hawa nafsu, maka kita itu akan ingin sesuatu hal terus-menerus gitu loh. Ingin sesuatu hal yang tidak ada habisnya, karena nafsu itu memang tidak ada habisnya gitu teman-teman. Bisa dipahami ya sampai sini. Yang selanjutnya yakni hadis yang berkaitan dengan bersyukur, yakni kun wari'an takun abdun nas wa kun qani'an takun ashkuran nas. Yang artinya jadilah orang yang warok
atau wirai, maka engkau akan jadi hamba yang paling berbakti. Dan jadilah engkau orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, qanaah berkenaan atas pembagian Allah kepadanya. Qanaah dekat dengan makna waro atau wirai karena dengan keduanya menjadikan seorang hamba terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa puas dengan pemberiannya dan merasa kasih sayang Tuhan kepadanya begitu luar biasa. Ia tidak merasa iri pada orang lain yang diberi lebih dari dirinya, karena ia sadar bahwa segala sesuatu mengandung amanah yang pasti harus dipertanggungjawabkan. Nah, dapat dipahami ya sampai sini bahwa qanaah itu sangat penting gitu. Qanaah itu penting karena qanaah itu kan menerima pemberian Allah, menerima nikmat yang Allah berikan itu dengan ikhlas, gitu kan. Makanya di sini hadisnya menyebutkan engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur jika engkau qanaah. Jadi jika kita bisa bersifat qanaah, maka kita akan menjadi hamba yang paling bersyukur dan paling merasa nikmat kita itu sudah amat sangat banyak. Gitu ya teman-teman. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jika ada yang mau bertanya atau jika ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya pada saat pembelajaran di kelas. Dengan nanti kita akan melakukan evaluasi pembelajaran, yakni mengulas kembali materi-materi yang pernah saya sebutkan tadi. Itu akan kita bahas untuk materi yang berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mengenai materi semuanya ini, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi apabila ada kesalahan, baik itu yang saya sengaja maupun tidak, dan apabila ada hal-hal yang saya lupa, itu mohon dimaklumi. Oke, terima kasih. Wal afu minkum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.